Kekaromahan Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, suatu ketika di salah satu rihlanya Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ke negeri Singapura. Ada salah seseorang yang bertemu dan bertamu kepada Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki di Singapura. Setelah lama duduk bersimpuh dan berbincang-bincang lama dengan Abuya, maka tamu itu kemudian berpamitan sama Abuya untuk melanjutkan perjalanannya ke Indonesia untuk menemui salah satu habaib yang terkenal di Indonesia, yaitu Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya di Pekalongan, Jawa Tengah. Maka kemudian Abuya Sayyid Muhammad bertanya kepada tamu tersebut, "Kenapa kamu ingin menemui Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya?" Tamu itu menjawab, "Ya Sayyidi, beliau itu, Habib Lutfi bin Yahya adalah salah satu wali dari aulianya Allah yang terkenal di Indonesia. Saya ingin bertemu dengan beliau dan ingin barokahnya." Maka sejenak kemudian Abuya Sayyid Muhammad berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, kenapa kamu repot-repot datang ke Indonesia? Sebentar lagi orang yang kamu maksud itu akan datang ke sini untuk menemui saya." Subhanallah, tidak lama kemudian, benar apa yang dikatakan Abuya Sayyid Muhammad itu. Ternyata tiba-tiba, Habib Lutfi bin Yahya muncul di hadapannya ketika tamu tersebut hendak mau pergi. Kemudian, Habib Lutfi berkata kepada tamu tersebut, "Wahai saudaraku, selama masih ada Abuya As-Sayyid Muhammad ini, kamu tidak perlu repot-repot mendatangi saya. Beliau adalah Al-Alama Waliullah dan seorang wali kutub di masanya." Melihat karomahnya Abuya Sayyid Muhammad dan Habib Lutfi yang dirasakan langsung di depan mata, maka tamu tersebut tercengang, dan hanya ngelus dada, tertunduk diam. Subhanallah, shollu ala Nabi Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi ajmain. Kisah hikmah kedua tentang karomahnya Sayyid Muhammad. Suatu ketika Sayyid Muhammad Al-Maliki sedang berada di Madinah. Salah satu muridnya mendapat tugas melayani kebutuhan Sayyid Muhammad Al-Maliki. Antara lain sarapan pagi yang biasanya berupa telur goreng mata sapi, roti, keju, susu segar, dan lain-lain. Di antara kamar pribadi Sayyid Muhammad Al-Maliki yang sekaligus berfungsi sebagai kantor dan dengan dapur pribadi beliau, hanya dibatasi oleh lorong kecil. Artinya, setiap orang yang berada di dapur lantas akan masuk ke kamar Sayyid Muhammad Al-Maliki, pasti melewati lorong kecil itu. Tatkala di tangan murid itu sudah tersedia talam berisi peralatan dan menu sarapan pagi Sayyid Muhammad Al-Maliki, dan sudah berada di lorong kecil, tiba-tiba teman seniornya mencegah langkahnya, agar tidak masuk ke kamar Sayyid Muhammad Al-Maliki terlebih dahulu, namun diminta untuk ikut mendengarkan secara seksama. Dengan penuh penasaran, murid tadi ikut memperhatikan ajakan teman seniornya tersebut. Ternyata terdengar suara tangis lirih Sayyid Muhammad Al-Maliki namun cukup jelas dari dalam kamar itu. Karena itulah mereka berdua tidak berani masuk kamar sebelum dipanggil oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki. Selang 10 menit berikutnya, tiba-tiba Sayyid Muhammad Al-Maliki memanggil dengan suara yang agak parau, "Aulad, fiin futur." "Anak-anak, mana sarapannya?" Kemudian masuklah mereka berdua, dengan membawa barang yang menjadi tugasnya masing-masing. Setelah mereka berdua duduk di depan Sayyid Muhammad Al-Maliki untuk menata menu sarapan dan keperluan lainnya, maka Sayyid Muhammad Al-Maliki bertanya, "Tahukah kalian apa yang baru saja aku alami?" Murid senior itu pun menjawab, "Tidak tahu wahai Abuya." Sayyid Muhammad Al-Maliki berkata, "Wahai anak-anakku, baru saja aku ditemui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Dan daripada karomah Sayyid Muhammad Al-Maliki, banyak murid dan pecintanya yang bermimpi Rasulullah. Ternyata melihat sosok Rasulullah nyaris sama dengan sosok Sayyid Muhammad Al-Maliki. Inilah bukti nyata adanya itina, hasyah, perhatian khusus dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia memiliki dua unsur yakni jasmani dan rohani, sama-sama membutuhkan asupan makanan dan gizi. Jika jasmani butuh makanan yang tidak hanya lezat, tapi juga bergizi, higienis dan halal. Sementara rohani manusia
membutuhkan nasihat-nasihat yang baik. Maka, pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi berbagai kalam penuh hikmah dari Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, atau biasa dikenal dengan Abuya Maliki, yang kami rangkum untuk Anda. Kalam Mutiara Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki sebelumnya, perlu kami beri catatan, bahwa kata-kata dan nasihat singkat beliau, kami rangkum dari berbagai sumber, khususnya gambar-gambar yang memuat nasihat-nasihat beliau, yang dibuat oleh As-Sofwah, sebuah organisasi alumni Sayyid Muhammad Al-Maliki. Tasbih tidak pernah lepas dari saku baju atau tasku. Orang yang melakukan bid'ah dikhawatirkan mati dalam keadaan sul khatimah tidak terpuji. Seharusnya seorang santri mempunyai bacaan wirid untuk menjaga dirinya dari kesesatan. Sedikit tapi mantap itu lebih baik daripada banyak tapi ngawur. Seseorang yang memiliki cakrawala keilmuan yang luas, ia tidak akan protes terhadap orang lain. Ilmu tidak akan berkumpul dengan sifat sombong di dalam satu dada. Barang siapa yang merasa sudah sampai, berarti ia telah merusak permulaannya. Bersungguh-sungguhlah dalam berkhidmah kepada pemuka agama. Sebaik-baiknya perbuatan adalah memenuhi kebutuhan orang lain. Tidak layak seorang yang berakal bertanya, mengapa kalian memperingati Maulid? Karena seolah-olah ia bertanya, mengapa kalian bergembira dengan adanya Nabi? Kebanyakan urusanku telah terprogram dan terencana dengan rapi, tetapi aku tidak mau diatur oleh program itu. Masyarakat Jawa Indonesia adalah masyarakat yang berakhlak baik dan pemurah. Sifat zuhud bukan terletak pada pakaian dan penampilan, tetapi terletak di sini, yakni hati. Keistimewaan tidak memberi arti keutamaan. Waspada terhadap pemikiran jumud kaku. Dari mazhab-mazhab perusak, aku marah terhadap murid yang tidak sopan ketika membaca wirid, lebih-lebih ketika membaca Al-Quran. Menjadi seorang guru bukan dengan warisan, akan tetapi dengan belajar dan menuntut ilmu. Seharusnya seorang santri banyak beribadah untuk menjaganya dari maksiat dan menguatkan hafalannya. Jadikanlah solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berada di antara kamu dan munajatmu. Kunci segala rahasia bersumber dari solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu orang maka 1000 orang dimuliakan. Dalam perjalananku, aku selalu membawa kitab, demi mengikuti jejak ayahanda. Jangan ikut campur urusan politik, engkau lebih mengerti situasi daerahmu. Amar ma'ruf nahi munkar harus dilakukan dengan sikap bijak, lembut dan bertahap. Kehidupan yang indah adalah jika bisa membantu seseorang dalam beribadah dan melakukan ketaatan. Aku tidak pernah merasa bosan untuk menyebarkan ilmu, walaupun kepada satu orang. Orang yang tidak bisa memanfaatkan kemuliaan waktu dan tempat, sungguh ia amat merugi. Akhlak lebih didahulukan daripada ilmu. Kalian harus melanggengkan bacaan wirid, sebab wirid dapat menjadi tameng dan perisai diri. Kebiasaan orang mulia adalah semulia-mulianya kebiasaan. Siapa saja yang memiliki kitab wiridku, berarti ia telah mendapatkan ijazah. Ijazah bukan dariku, tetapi langsung dari pengarang wirid-wirid tersebut. Surga itu tidak gratis. Belilah surga itu dengan hartamu, amalmu, dan dengan tenagamu. Sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka jangan sekali-kali kamu menyentuhnya, mengerjakannya. Senjata, bekal seorang santri adalah buku dan ballpoint.